Misalkan nanti ada sebuah galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi, dia meledak misalkan ya galaksinya. Galaksi kok meledak? Galaksi itu memampat gitu ya, kemudian dia akhirnya menjadi supernova ya, meledak itu ya, menjadi supernova. Berarti kan dia ada perubahan massa dan sebagainya. Nah, itu nanti berdampak ke bumi, tapi perlu waktu untuk sampai ke bumi. Gelombang gravitasi apa itu? Nah, ini menarik. Jadi kita lihat ada perubahan paradigma. Tadi Pak Dimitri sudah menyinggung ya, perubahan paradigma ini seperti yang dirumuskan oleh Kuhn ya. Jadi ketika sains itu menemukan sesuatu, itu nanti bisa menghasilkan krisis gitu ya, ada krisis gitu ya. Karena ada anomali-anomali yang muncul di situ, kemudian nanti terpaksa paradigmanya berubah gitu ya. Nah, ini kira-kira saat Newton itu ada ruang, waktu, particles tadi udah kita lihat. Pada saat Faraday Maxwell ada tambahan ini. Particles itu ternyata perlu berinteraksi dengan melalui gelombang. Jadi ada waktu, ruang, gelombang, dan partikel. Nah, ini sekilas ya kita lihat ya. Kemudian Einstein merumuskan ternyata waktu dan ruang itu satu kesatuan gitu ya. Makanya ada space time gitu ya di teori relativitas khusus dari Einstein. Jadi kalau menurut Einstein space time, kemudian ada gelombang, ada fields, kemudian ada particles. Kemudian pada tahun 1915, nah ini Einstein merumuskan yang relativitas umum. Jadi space-time dan fields itu menyatu ya. Jadi space-time itu sebenarnya fields juga, sebenarnya dia semacam gelombang juga. Kemudian ada particles ya. Sehingga kalau dalam pandangan Einstein ya sebenarnya bumi itu tidak menarik bulan, keliru gitu ya. Tapi benda bermassa seperti bumi itu membuat ruang itu melengkung. Karena melengkung maka dengan terpaksa bulan itu bergerak melengkung, karena seperti ini ya Pak Ibu ya, kalau kita punya kalau bahasa Jawa namanya torong. Bahasa Indonesia saya lupa ini ya, ada kayak gini. Ini kalau kita punya kelereng di sini dia akan bergerak melingkar gitu ya, bergerak melingkar. Kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi bulannya ini sebenarnya bergerak lurus, tapi karena ruangnya melingkar ya, udah dia terpaksa melingkar. Jadi ketika Einstein menghipotesakan bahwa cahaya itu nanti akan berbelok ketika dia melalui di dekat benda bermassa besar gitu ya. Bukan cahayanya tertarik oleh bumi, tapi sebenarnya cahaya itu berbelok karena ruangnya melengkung. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, ini efek fotoelektrik ini juga penting Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya mengantarkan nanti teori kuantum juga. Jadi singkatnya ini sebenarnya penemuan Einstein ini yang menemukan Einstein dihantarkan oleh Max Planck ya. Jadi Max Planck itu yang pertama merumuskan, dia menyelidiki benda black bodies ya, radiasi dari benda gelap. Nah, benda gelap diteliti, ternyata dia ketika dipanaskan itu menghasilkan radiasi cahaya gitu ya. Dan si Max Planck itu meneliti frekuensinya, hubungan antara banyaknya energi kemudian dengan frekuensinya dan sebagainya, sehingga dia merumuskan bahwa ternyata perubahan energi radiasi dari benda gelap itu tadi itu tidak kontinu sebenarnya. Jadi dia seperti meloncat Bapak Ibu. Tidak seperti kalau kita misalkan menggerakkan pendulumnya makin pelan itu kan kontinu makin pelannya. Kelihatannya kontinu ya, sepertinya memang kontinu sih. Makin pelan gitu ya. Nah, kalau si radiasi ini ketika benda itu dipanaskan kemudian didiamkan, nanti dia memancarkan radiasi. Itu radiasinya turunnya itu kayak lompat gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga Max Planck merumuskan, oh berarti energi itu harusnya semacam dia nggak bisa kontinu, dia bergantung dari frekuensinya. Dia merumuskan E sama dengan H, sebuah konstanta ya, kali frekuensi. Ya. Jadi energi nggak bisa lebih kecil dari itu, dia ada semacam kuanta ya. Kalau saya tidak salah, istilah kuanta yang pertama kali yang menyebutkan adalah si Max Planck ini. Nah, berikutnya Einstein menggunakan itu untuk
untuk meneliti ini efek foto listrik Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan penelitian Hertz yang tadi ya, yang tentang gelombang itu. Jadi Hertz itu mengamati, dia kan menyelidiki rambatan gelombang dari Maxwell itu, kemudian dia membangun antena Bapak Ibu ya, mendevelop antena. Dan dia mengamati, loh antena ini, kenapa dia semakin sensitif pada saat dia terkena cahaya. Gitu. Kalau malam hari nggak terlalu sensitif, tapi ketika siang hari kena cahaya, dia menjadi sensitif ya. Jadi ada pengaruh itu, cahaya itu mempengaruhi material. Nah, ini yang diteliti oleh Einstein. Jadi kira-kira gini ya Pak Ibu. Cahaya itu kan gelombang ya. Gelombang. Nah, dia ketika menghantam sebuah plat metal gitu ya, maka nggak akan terjadi apa-apa. Kalau cahayanya itu di bawah frekuensi tertentu ya. Nah, kalau kita tambah frekuensinya, jadi kita menembakkan cahaya yang frekuensinya lebih tinggi, ternyata kok ada elektron yang lompat, ya. Jadi kalau dia melewati threshold batas, ya, ada batas frekuensi tertentu, itu ternyata ada elektron yang lompat, ya. Setelah itu kalau kita tambahkan intensitasnya, jadi frekuensinya tetap, intensitasnya kita tambah, perbedaannya cuman elektron yang lompat makin banyak, tapi elektronnya ini energinya sama aja. Menambah intensitas itu tidak menambah energi elektron. Dia cuma menambah banyaknya elektron yang lompat dari metal itu. Nah, kalau kita naikkan frekuensinya makin tinggi, nah ini elektronnya ternyata yang lompat ini melewati threshold tertentu, ada elektron yang lompat juga. Dia cuma satu, tapi energinya tinggi. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini yang dirumuskan oleh Einstein. Nah, dari sini Einstein merumuskan, berarti cahaya itu yang menghantam metal itu mestinya terdiri dari semacam partikel. Einstein nyebutnya foton, ya, semacam partikel. Nah, foton ini adalah satuan energi terkecil dari cahaya untuk frekuensi tertentu. Nah, energinya berapa? Energinya ternyata sama dengan yang dirumuskan oleh Planck tadi, E sama dengan Hf ya. Jadi, untuk frekuensi tertentu, maka energi terkecil yang bisa dihasilkan oleh cahaya itu adalah E sama dengan Hf. Satu foton itu energinya E sama dengan Hf. Dan nggak bisa dibelah lagi, Bapak Ibu ya. Nggak bisa dibelah lagi. Jadi foton itu seakan-akan yang tadi kita rumuskan antara partikel sama foton, partikel dengan medan, gelombang elektromagnetik itu kan, cahaya itu kan termasuk gelombang elektromagnetik ya. Jadi cahaya itu medan. Antara partikel dengan cahaya itu beda harusnya. Tapi ketika kita lihat foton, foton ini kok nggak bisa dibelah-belah lagi energinya gitu ya. Seakan-akan dia menjadi satu partikel kecil. Nah itu yang berikutnya dirumuskan oleh de Broglie sebagai dualisme antara gelombang dan partikel ya. Nah itu nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti diskusinya, itu nanti sampai de Broglie itu bisa tadi menjelaskan ad hoc hipotesis dari Bohr tadi ya. Kenapa kok lintasan elektron tuh hanya ada di lapisan tertentu saja, di kulit-kulit tertentu, nggak bisa di tempat lain. Nah itu nanti dijelaskan oleh de Broglie juga. Nah ini berikutnya quantum mechanics nih Bapak Ibu yang akan kita bahas ini. Tadi pengantar saja dan sangat penting ya, harus kita pelajari juga itu. Kenapa kita bisa sampai ke quantum mechanics. Nah ini menarik Bapak Ibu, kita lihat foto di sebelah kiri yang waktu itu sempat disinggung Pak Dimitri juga. Ini konferensi di Solvay yang anehnya pada saat itu hampir semua master fisika dan kimia gitu ya, kumpul di situ ya. Ini ada Max Planck, ada Marie Curie, ada Paul Dirac, Schrödinger, Einstein dan seterusnya ya.